Update proses Ole Romeni di DPR sebelum menjalani sumpah WNI dan membela timnas Indonesia. Penampilan Elkan Bagot kini mencuri perhatian menjelang laga timnas kontra timnas Australia. Momen menarik Denny Lanzard yang pantau langsung permainan Ileno di Liga Belanda bersama Pece Ole. Jersey baru timnas siap diluncurkan menjelang laga timnas kontra timnas Australia. Nama Emil Audero kini semakin kuat untuk diproses menyusul Ole Romeni dan Jairul Ridewal. Coach Sintayong mendadak bermain film bersama artis ternama tanah air setelah tidak melatih timnas. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Denny Lanzard diketahui memantau langsung permainan Ileno di laga Pece Ole kontra PSV. Pertanyaannya, akankah hal ini menjadi pertanda bahwa Ileno akan dipanggil ke timnas Indonesia? Ya, tentu ini menarik kita nantikan. Ya, diketahui Ileno sendiri masih minim jam terbang di timnas Indonesia selama masih diasuh oleh Coach Sintayong, di mana ia baru mentas di satu laga sejauh ini sejak ia resmi diproses menjadi WNI. Ya, asisten pelatih timnas Indonesia yaitu Denny Lanzard pun diketahui hadir langsung untuk menyaksikan Ileno yang mentas di laga tersebut. Dalam laga itu Ileno turun sejak menit awal, di mana ia menempati posisi bek kanan. Dalam laga itu Ileno tidak tergantikan sehingga ia bermain selama 90 menit. Hasil manis pun didapat Ileno, di mana mereka berhasil mengalahkan PSV dengan skor 3-1. Momen Denny Lanzard yang menyaksikan Ileno yang bermain dalam laga itu terlihat dalam sebuah unggahan akun Instagramnya, di mana ia sempat bertemu dan terlihat foto bersama dengan Ileno yang masih menggunakan jersey klubnya. Ya, kehadiran Denny dalam laga itu disebut-sebut akan menjadi pertanda bahwa Ileno akan diandalkan di timnas Indonesia. Jika hal ini benar, maka Ileno akan mendapatkan kesempatan bermain lebih di timnas Indonesia, di mana sebelumnya ia disebut kesulitan untuk mendapatkan jam bermain di skuad Garuda saat masih ditangani oleh Coach Sintayong. Muhammad Sadat kini memberikan kabar terbaru terkait jersey timnas Indonesia. Ya, sebelumnya jersey skuad Garuda mendapatkan banyak kritikan dari beberapa kalangan, di mana meskipun menggunakan teknologi terbaru, jersey kebanggaan tersebut dianggap masih belum maksimal. Tidak hanya jersey untuk pertandingan, di mana seragam latihan pun juga sempat mendapatkan kritikan tajam. Dalam hal ini, Muhammad Sadat memastikan bahwa jersey timnas Indonesia akan segera dirilis, di mana hal itu tepatnya pada 14 Februari mendatang sebelum skuad Garuda bermain. Nantinya jersey ini akan debut di saat pertandingan melawan Australia pada bulan Maret mendatang. 14 Februari jersey baru akan launching. Tunggu saja info lebih lanjut, kata Muhammad Sadat. Ya, saat ini jersey skuad Garuda masih dalam persiapan untuk bisa dirilis ke publik, di mana pihak Erspo sedang mempersiapkan sesi foto yang akan digelar di beberapa tempat, di mana mereka akan berkunjung ke Venezia, Belanda dan tentunya di Indonesia. Salah satu pemain yang diprediksi akan melihat pertama adalah kapten timnas Indonesia yaitu Jaizas. Photoshoot juga minggu depan kita lakukan di Belanda dan juga di Indonesia. Terus kita juga akan ke Venezia bertemu dengan Jaizas, kata Sadat. Proses Ole Romeni kini akhirnya dikabarkan sudah masuk ke DPR RI. Namun juga menariknya ada dua pemain lain yang dikabarkan akan segera menyusul. Ya, kabar tersebut diungkapkan oleh Menteri Hukum RI yaitu Supratman Andi Adgas. Ia menyebutkan bahwa proses Romeni kini sudah rampung di kementerian yang ia pimpin. Negosiasi sudah selesai, kemarin ada satu, saya lupa siapa namanya, kalau tidak salah Ole Romeni. Sudah kami teruskan, tinggal menunggu DPR untuk persetujuan, ujar Supratman. Ya, Supratman juga menyebutkan bahwa selain Romeni juga akan ada dua pemain lagi yang akan segera diproses. Namun saat itu ia tidak menyebutkan nama sang pemain. Saya dengar masih ada dua lagi menyusul. Buat kita, siapapun yang sepanjang bisa membuat merah putih berkibar setinggi-tingginya wajib kita dukung, ucapnya mengabarkan. Ya, kedua pemain keturunan lainnya yang akan menjalani proses satu diantaranya adalah Jairul Ridewal. Satunya lagi sempat muncul nama yaitu Michael Becker, namun sang pemain kini sudah dibantah oleh Dito Aritejo. Ya, selain itu sebelumnya juga beredar kabar bahwa pihak PSSI akan memproses satu pemain yang bermain di bawah mistar gawang. Hal tersebut sempat ramai dibahas dan hal itu lebih kuat mengarah kepada
sosok Emil Audero. Ya, beberapa minggu terakhir Emil Audero juga sering menjadi pembahasan di media sosial setelah sang kiper beberapa kali seakan mengkodekan dirinya siap untuk menjadi WNI. Ya, dalam hal ini tentu menarik menantikan siapa lagi yang akan diproses oleh PSSI setelah Oli Romeni dan Jairo Dewal, di mana pemain tersebut nantinya ditargetkan untuk bisa segera merampungkan prosesnya sebelum bulan Maret mendatang. Dengan begitu, mereka diharapkan sudah bisa tampil di saat timnas Indonesia menjalani laga lanjutan putaran ketiga. Elkan Bagot kini akhirnya kembali tampil bersama Blackpool dalam laga lanjutan kompetisi Liga 3 Inggris di musim ini, di mana ia kembali setelah 12 hari Coach Sintayong dipecat pada 6 Januari kemarin. Momen ini menjadi babak baru setelah Elkan Bagot absen panjang akibat cedera yang ia alami, di mana dalam laga yang baru saja selesai dijalani klubnya, Elkan Bagot diketahui masuk ke lapangan di masa injury time babak pertama. Hal itu menjadi penampilan perdana bagi Elkan Bagot setelah lebih dari 20 pekan ia harus menepi. Ya, kembalinya Elkan Bagot tentu memberikan secercah harapan. Hal itu baik untuk Blackpool maupun bagi timnas Indonesia. Bagi Elkan Bagot, laga itu menjadi kesempatan berharga untuk mengembalikan performa terbaiknya, di mana penampilan reguler di klubnya akan menjadi modal penting baginya. Hal itu terlebih jika ia ingin kembali ke skuad utama timnas Indonesia. Patrick Kluivert pun sebelumnya menegaskan bahwa ia hanya akan memanggil pemain yang tampil konsisten bersama klubnya. Kabar kembalinya Elkan Bagot juga menjadi angin segar bagi lini pertahanan timnas Indonesia yang tengah mempersiapkan diri untuk laga lanjutan putaran ketiga. Dengan kehadirannya, Kluivert memiliki lebih banyak opsi di posisi bek tengah. Selain Elkan Bagot, nama-nama seperti Jaisas, Justin Hubner, Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Messilger siap bersaing untuk memperebutkan tempat utama. Bersama Patrick Kluivert, kini timnas Indonesia masih terus menjaring pemain keturunan di Eropa untuk membentuk skuad Garuda, di mana salah satu alasan PSSI merekrut Patrick Kluivert ialah untuk menarik pemain Eropa khususnya di Belanda. Di satu sisi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan jika timnas Indonesia bisa saja memproses pemain keturunan asal Italia beberapa waktu yang lalu. Pernyataan Erick Thohir itu kepada media Italia bulan lalu tentang pemain baru timnas Indonesia. Ketika itu, ia menyinggung soal kelanjutan proses dari pemain keturunan yang berposisi sebagai penjaga gawang, yaitu Emil Audero. Ya, sebagai informasi, ayah Emil Audero sempat tidak setuju apabila anaknya membela timnas Indonesia. Namun belakangan ini ia disebut meralat perkataannya. Situasi inilah yang membuat kabar proses Emil Audero ke timnas Indonesia kembali menguat. Apalagi Erick Thohir pernah bertemu dengannya di Milan beberapa waktu yang lalu. Bahkan di profil Instagram Emil Audero kini sudah terang-terangan menyematkan bendera Indonesia. Menanggapi hal itu, Erick Thohir kepada media Italia mengatakan jika dia belum membuka pembicaraan dengan Emil Audero tentang kemungkinan membela timnas Indonesia. Namun meski tidak menyinggung soal proses di saat keduanya bertemu, namun Erick Thohir tetap membuka kesempatan bagi Emil Audero bila mau bermain untuk timnas Indonesia. Saya juga mengenal keluarganya. Jika dia yakin dengan program kami, maka kami pasti bisa mendiskusikannya lebih lanjut, jelas Erick Thohir. Ya, timnas Indonesia bisa menjadi opsi karir internasionalnya bagi Emil Audero. Pasalnya sampai saat ini sang pemain sulit untuk masuk ke skuad utama timnas Italia. Mantan pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong kini tampaknya asik menikmati peran barunya saat syuting film di Kabupaten Subang. Aktivitas tersebut baru dilakukan Coach Sintayong setelah tidak lagi menukangi timnas Indonesia. Coach Sintayong mengaku senang dengan kegiatan syuting tersebut meskipun grogi karena baru pertama kali ikut bermain film bersama para artis ternama. Ya, Coach Sintayong terlihat syuting film di Kabupaten Subang. Di film itu ia berperan sebagai cameo. Dalam salah satu adegannya, Coach Sintayong datang ke lapangan sepak bola dan memberikan pengarahan kepada sebuah tim kampung. Coach Sintayong pun mengaku senang dengan kegiatan barunya setelah tidak lagi menukangi timnas Indonesia. Ia menerima perannya di film itu karena masih bisa memberikan edukasi terkait sepak bola kepada masyarakat. Saya senang dengan syuting ini, tapi grogi karena baru pertama kali bermain film, kata Coach Sintayong. Salah seorang aktor film tersebut pun mengaku sangat bangga bisa bermain film bersama Coach Sintayong. Saya tidak menyangka Coach Sin cukup humoris serta baik dan humble, ujar aktor itu.
Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.